warna merah kan sebuah ciri khas yang sangat menarik sebagai tempat foto, jadi bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti yang teman-teman tahu, Gereja Mendut ini atau yang dikenal sebagai Gereja merupakan salah satu gereja tertua yang ada di Kota Semarang. Gereja ini dibangun pada saat masa kolonial Portugis, yaitu pada tahun 1753 dengan bentuk arsitektur yang masih sangat unik. Bangunannya masih menggunakan bentuk rumah panggung Jawa dengan dinding menggunakan taman kayu. Barulah kemudian pada saat masa kolonial Belanda, gereja ini mengalami renovasi yang sangat signifikan. Sekitar tahun 1787 sampai 1794, gereja ini mengalami renovasi besar-besaran. Gaya arsitekturnya mulai berubah mengikuti pola arsitektur gereja Protestan di Eropa. Renovasi kedua dan yang paling signifikan dilakukan oleh Indonesia Trust itu terjadi pada tahun 1894 sampai 1895 yang seperti yang tertulis di salah satu yang ada di dalam gereja ini. Saat itulah gereja Mendut memiliki pola arsitektur sama seperti yang kita lihat di seluruh sejarah renovasi ini bahkan diabadikan dalam bentuk foto-foto dan terletak di kolom altar. Nama Belenduk sendiri ini sangat menarik ya teman-teman. Namanya berasal dari bahasa Jawa Belenduk yang berarti menggebu atau bugar. Hal ini tentu saja mengacu pada bentuk kubah mirip dengan bangunan-bangunan Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18 yang memang puncak menggunakan kubah sebagai penutup atap. Nah, jika kita lihat dari atas, denah gereja ini berbentuk seperti salib Yunani dengan ruang kebaktian sebagai titik sentralnya. Ruang ibadah yang terletak di tengah ini merupakan simbolisasi Kristus yang disalibkan. Pada awalnya, gereja Mendut ini dikenal sebagai gereja Katolik Roma. Namun pada tahun 1818, gereja ini berubah fungsinya menjadi gereja Protestan pada masa kolonial Belanda. Selama masa kolonial, gereja ini salah satu gereja Protestan yang ada di Kota Semarang. Gereja ini benar-benar sejarah perkembangan gereja Protestan di Semarang. Tentu saja menjadi salah satu peninggalan sejarah yang patut dilestarikan hingga sekarang. Arsitektur gereja ini sangat-sangat mencerminkan ya teman-teman, mencerminkan gaya kolonial Belanda. Namun jangan salah teman-teman, walaupun ini Melihat arsitektur masa kolonial masih memiliki sedikit gereja sentuhan Mendut gaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki status sebagai cagar budaya yang harus kita jaga bersama. Ruang utama gereja ini adalah ruang jemaat dengan kapasitas kurang lebih 400 orang. Bentuk dasarnya oktagonal dengan dinding tembok yang memiliki jendela-jendela besar dari
berupa hal penerima, sementara di kiri dan kanannya terdapat tangga menuju ke pelosok kamar. Bilik kedua merupakan hal penerima bagi jemaat untuk menuju ke ruang jemaat dan motor. Bilik ketiga, ruangan ini berada di barat, digunakan sebagai ruang persiapan upacara kebaktian dan juga tempat menyimpan alat-alat upacara, dan ruangan ini juga khusus digunakan oleh majelis dan pendeta. Bilik keempat atau bilik utara berfungsi sebagai perluasan ruang jemaat jika jumlah jemaat sedang banyak. Bilik kelima, ruangan yang terletak di sebelah timur dengan satu pintu penghubung langsung ke ruang jemaat. Ruangan yang paling penting dan menjadi pusat dari gereja Glenduk tentu saja adalah ruang ibadah itu sendiri. Selain itu, ada beberapa ruangan penunjang lainnya di bangunan gereja ini, seperti ruang konsistori, ruang transept, menara, ruang majelis, dan orgel. Ruang konsistori ini adalah ruangan khusus bagi imam muda dan pendeta sebelum mereka melakukan ibadah. Ruang transept berfungsi sebagai area transisi antara ruang luar dan dalam bangunan yang menyambungkan berbagai bagian gereja. Ada juga perubahan fungsi ruang yang menarik di lantai 1, khususnya pada menara kanan dan di kiri. Awalnya, menara kiri berfungsi sebagai ruang arsip, namun kemudian berubah fungsi menjadi ruang poster. Menara kanan berubah fungsi menjadi ruang tangga karena adanya penambahan menara dan jam lonceng pada atap gereja. Di lantai 2 terdapat beberapa ruangan penting lainnya. Itu pertama, ruang majelis digunakan sebagai ruang kerja staf gereja. Ruang orgel tentunya